Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Nah, kali ini kita masih akan membahas tentang materi kita hak asasi manusia. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang subbab selanjutnya, yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum masuk pelajaran pelanggaran hak asasi manusia, kalian harus ingat dulu hak asasi manusia itu apa? Ya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir sampai meninggal dunia tanpa bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Nah, kita akan mulai materi kita untuk pagi ini, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Apa sih pelanggaran hak asasi manusia itu? Nah, pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, baik penegak hukum maupun orang sipil, yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan pengurangan, pencabutan, atau perampasan hak asasi orang lain. Pelanggaran hak asasi manusia ini banyak penyebabnya, yaitu kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum, dalam hal ini polisi, jaksa, dan pengadilan. Yang kedua, pemahaman yang belum merata tentang hak asasi manusia, baik di kalangan sipil maupun militer. Yang ketiga, kurangnya rasa tanggung jawab. Dan yang keempat, adanya pandangan HAM yang bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kasus pelanggaran hak asasi manusia ini dibedakan menjadi dua, yaitu kasus pelanggaran yang bersifat berat dan yang bersifat biasa. Yang bersifat berat contohnya pembunuhan, penyiksaan, dan perbudakan. Sementara kasus HAM yang bersifat biasa, ini contohnya pengumpulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, pembulian, dan lain-lain. Contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, ada tragedi Trisakti, kemudian ada pembunuhan Munir, ada lagi peristiwa pembunuhan Marsina, kemudian tragedi Tanjung Priok, dan tragedi bom Bali. Sementara itu contoh pelanggaran HAM di dunia, ada kasus Hitler, ada penyerangan Israel terhadap Palestina, dan kemudian ada contoh lain lagi, yaitu pengusiran Muslim Rohingya di Myanmar dan kasus-kasus yang lainnya. Upaya penegakan hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi di lingkungan mana saja, termasuk di lingkungan sekolah. Nah, pemerintah dalam hal ini dapat melakukan upaya-upaya dalam menegakkan HAM. Yang pertama yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, kemudian Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, dan kemudian dengan membentuk Komnas HAM, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita juga harus melakukan upaya dalam mendukung penegakan hak asasi manusia. Contohnya dengan mentaati aturan HAM, kemudian mensosialisasikan tentang HAM kepada masyarakat, kemudian melaporkan jika ada pelanggaran HAM yang terjadi, dan ikut serta dalam upaya berpartisipasi dalam penegakan HAM. Demikian materi kita untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.